Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat teman-teman dimanapun berada. Kali ini saya ingin mereview kebijakan pemerintah tentang rencana untuk pelarangan ekspor raw material boksit atau biji boksit yang akan start di bulan Juni tahun 2023. Ada 3 pertimbangan pemerintah untuk melarang ekspor raw material boksit. Pertama adalah untuk meningkatkan pendapatan negara, yang diharapkan jika pelarangan ekspor raw material boksit direalisasi, pendapatan negara yang tadinya 21 triliun rupiah bisa meningkat menjadi 62 triliun rupiah. Fantastik. Kedua, untuk program hilirisasi industri di dalam negeri. Dan ketiga adalah penyerapan tenaga kerja. Ya, mereview dari kebijaksanaan pelarangan ekspor raw material nikel yang diberlakukan pada bulan Januari 2020, yang ternyata angkanya sangat signifikan. Setelah diterapkan program hilirisasi nikel, ternyata yang sebelumnya pendapatan negara hanya 17 triliun rupiah, pada tahun 2021 bisa meningkat 19 kali lipat. Sangat fantastik, di angka 320 triliun rupiah. Dan diperkirakan di tahun 2022 ini sampai akhir tahun kelak bisa mencapai added value sampai 462 triliun rupiah. Karena hal itulah maka Bapak Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu mengumumkan bahwa untuk hilirisasi akan diterapkan di boksit, yang rencananya stop ekspor boksit yang berbentuk raw material akan diberlakukan di tahun 2023 bulan Juni mendatang. Baiklah pemirsa, untuk lebih mengkaji dan mendalami informasi, mari kita saksikan kajian dan video serta berikut ini. Pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi. Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan. Pada 1 Januari 2020 kita telah memulai pelarangan ekspor biji nikel. Hasilnya, nilai ekspor nikel semula hanya 17 triliun rupiah atau 1,1 miliar US dollar di akhir tahun 2014, melonjak meningkat menjadi 326 triliun rupiah atau 20,9 miliar US dollar pada tahun 2021, atau meningkat 19 kali lipat. Perkiraan saya tahun ini akan tembus lebih dari 468 triliun rupiah atau
lebih dari 30 miliar US dollar. Ini baru satu komoditi saja. Oleh sebab itu, keberhasilan ini akan dilanjutkan untuk komoditas yang lain. Dan mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji boksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian boksit di dalam negeri. Saya ulangi, mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji boksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian boksit di dalam negeri. Dari industrialisasi boksit di dalam negeri ini, kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari 21 triliun rupiah menjadi sekitar kurang lebih 62 triliun rupiah. Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar Pak Menko Ekonomi yang menjawab, gantian. Terima kasih, saya izin Bapak Presiden. Yang pertama, kesiapan industri di dalam negeri, ini sudah ada 4 fasilitas pemurnian boksit yang existing dengan kapasitas alumina sebesar 4,3 juta ton. Selain itu, pemurnian boksit dalam tahap pembangunan, itu kapasitas inputnya adalah 27,41 juta ton dan kapasitas produksinya 4,98 juta ton atau mendekati 5 juta ton. Dan cadangan boksit kita kan besar 3,2 miliar dan ini bisa memenuhi kapasitas sebesar 41,5. Jadi dari jumlah smelter yang disiapkan 8 tersebut masih bisa 12 smelter lain. Dan ketahanan daripada boksit kita itu antara 90 sampai 100 tahun masih cukup reserve yang ada. Dan kemudian yang terkait dengan produknya, tentu sesudah dari boksit dia akan masuk ke alumina, dari alumina akan masuk ke aluminium atau pemurnian aluminium ingot. Dari situ akan turun ke turunannya dalam bentuk batangan atau dalam bentuk flat. Nah, tentu nanti akan turun lagi ke industri yang sekarang sudah punya ekosistem, yaitu industri permesinan, industri konstruksi. Nah, kemudian terkait dengan gugatan WTO, karena ini baru diumumkan, belum ada gugatan, ya nggak perlu kita bahas dulu. Kita lihat sesuai dengan apa yang berkembang di dunia. Kemudian terkait dengan kasus nikel, tentu kita ada mekanismenya sesuai dengan mekanisme WTO juga. Ya, karena diperkenankan banding, ya kita banding saja. Kemudian yang komoditas lain nanti menunggu arahan Bapak Presiden, karena Bapak Presiden mengatakan nanti sesuai dengan rapat dengan itu setiap tahun nanti kita lihat komoditas lainnya. Ya, demikian, terima kasih. Untuk komoditas lain semuanya dikalkulasi, dihitung mengenai kesiapan industrinya. Begitu industrinya setengah siap, nggak usah harus siap, setengah siap langsung kita hentikan. Kita paksa untuk segera
industrinya diselesaikan. Sehingga dari kasus perjalanan nikel ini kita banyak sekali belajar.